keris, batik, wayang, rumah adat, dan ribuan warisan lainnya dari Sabang sampai Merauke memiliki satu kesamaan. Mereka diciptakan tidak hanya dengan tangan, tapi juga dengan rasa dan karsa. Leluhur kita tidak memisahkan antara seni dan kehidupan sehari-hari. Seni adalah napas kehidupan itu sendiri. Keindahan bukan sekedar hiasan, tapi juga penanda spiritualitas, penutur cerita, dan penjaga nilai-nilai luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di channel Sanggar Puspa Jati. Ngotak dan nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Saat kita melihat sebuah keris, apa yang terlintas di benak kita? Sebuah senjata. Saat kita memegang selembar kain batik, apakah itu hanya sepotong pakaian? Dan saat kita menatap sebuah rumah joglo, apakah itu sekedar tempat berteduh? Selama ini kita mungkin terlalu sering melihat warisan leluhur dari kacamata fungsi. Kita mengkategorikannya sebagai alat, senjata, pakaian, dan bangunan. Tapi dengan begitu, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih esensial. Kita kehilangan jiwa dan makarya seni yang terkandung di dalamnya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan untuk melihat lebih dalam, melampaui fungsi, dan menemukan semesta keindahan, filosofi, dan nilai seni luar biasa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Mari kita mulai dengan keris. Secara fungsional, ya, ini adalah senjata tikam, tapi bagi leluhur kita, proses pembuatannya adalah sebuah ritual sakral. Seorang empu atau sang maestro pembuat keris bukanlah sekadar pandai besi, ia adalah seorang seniman, filsuf, dan bahkan seorang spiritualis. Dalam literatur seperti Serat Centini, proses pembuatan keris digambarkan penuh dengan lagu prihatin, puasa, dan doa. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyatukan elemen alam, antara angin, api, air, dan tanah ke dalam sebuah pusaka. Lihatlah guratan-guratan ini, ya. Ini disebut pamor. Ini bukan sekedar hiasan. Pamor lahir dari teknik tempa lipat berulang kali antara berbagai jenis logam, seperti besi dan nikel dari meteorit. Menurut kepercayaan Jawa, setiap motif pamor memiliki makna filosofis dan tuah tersendiri. Baik harapan akan kemakmuran, kewibawaan, dan perlindungan. Jumlah luk pada keris juga bukan tanpa arti. Keris luk 3 bisa melambangkan kesuksesan, luk 5 kewibawaan. Ini adalah bahasa visual, sebuah puisi yang ditempa dari logam. Jadi saat memegang keris, kita tidak hanya memegang senjata, tapi sebuah representasi kosmologi, harapan, dan identitas pemiliknya. Sekarang mari kita beralih ke keindahan yang lebih lembut, batik tulis. Fungsinya jelas sebagai pakaian atau kain, tapi proses di baliknya adalah sebuah
bentuk meditasi. Setiap motif batik klasik adalah sebuah narasi. Ambil contoh motif parang rusak. Garis diagonal yang tegas dan berulang ini melambangkan perjuangan tanpa henti melawan kejahatan dan godaan. Motif ini dulunya hanya boleh dikenakan oleh raja sebagai pengingat akan tanggung jawabnya yang besar. Atau motif turuntum yang diciptakan oleh Ratu Kencana, yaitu Permaisuri Sunan Padubwono III. Motif ini berupa kuntum bunga tanjung yang menyebar, melambangkan cinta yang bersemi kembali. Hingga kini, motif ini sering dipakai oleh orang tua pengantin dengan harapan agar cinta kasih mereka menular kepada kedua mempelai. Proses membatik dengan canting membutuhkan kesabaran, ketenangan batin, dan konsentrasi tingkat tinggi. Setiap goresan adalah hasil dari tarikan napas dan ketenangan jiwa. Ini bukan sekedar kerajinan tangan, ini adalah laku spiritual. Keindahan batik tidak hanya terletak pada hasil akhirnya, tapi pada seluruh proses penciptaannya yang penuh makna. Terakhir, mari kita lihat makarya dalam skala yang lebih besar. Arsitektur Nusantara. Sebuah rumah adat bukan hanya tumpukan kayu dan atap, ia adalah cerminan dari tatanan sosial, hubungan dengan alam, dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Di Jawa, arsitektur joglo mencerminkan konsep hierarki dan harmoni. Bagian depan atau pendopo bersifat terbuka untuk publik dan urusan sosial. Bagian tengah atau peringgitan adalah area transisi. Dan bagian dalam atau dalam adalah ruang privat keluarga. Pembagian ini seperti dijelaskan oleh para arsitek dan budayawan adalah representasi fisik dari filosofi hidup masyarakat Jawa tentang bagaimana menyeimbangkan kehidupan publik dan privat. Ini bukan sekadar arsitektur, ini adalah falsafah hidup yang diukir dalam ruang. Jadi apa benang merah dari semua ini? Keris, batik, wayang, rumah adat, dan ribuan warisan lainnya dari Sabang sampai Merauke memiliki satu kesamaan. Mereka diciptakan tidak hanya dengan tangan, tapi juga dengan rasa dan karsa. Leluhur kita tidak memisahkan antara seni dan kehidupan sehari-hari. Seni adalah napas kehidupan itu sendiri. Keindahan bukan sekedar hiasan, tapi juga penanda spiritualitas, penutur cerita, dan penjaga nilai-nilai luhur. Maka, lain kali Anda mengunjungi museum atau melihat sebuah benda warisan di rumah nenek Anda, cobalah untuk berhenti sejenak. Jangan hanya bertanya, ini fungsinya apa? Tanyakan juga cerita apa yang ingin ia sampaikan. Keindahan apa yang tersembunyi di dalamnya, dan kearifan apa yang bisa kita pelajari darinya. Karena warisan kita bukanlah benda mati, ia adalah DNA budaya, sebuah mahakarya seni dan kearifan yang terus hidup dan berbicara kepada kita. Tugas kita adalah belajar untuk mendengarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini agar semakin banyak yang melihat kekayaan kita dengan cara yang baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung.